Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi. Di mata kuliah ini, saya akan mempresentasikan sistem operasi dengan judul analisis konsolidasi server dengan virtualisasi menggunakan Proxmox Virtual Environment. Ini sangat relevan dengan sistem operasi. Nah, ini untuk latar belakangnya. Penelitian ini membahas bagaimana sih konsolidasi server dilakukan dengan teknologi virtualisasi menggunakan Proxmox Virtual Environment. Nah, jadi konsolidasi server ini memungkinkan banyaknya server dijalankan dan menjalankan banyaknya server di satu mesin fisik aja. Jadi bisa meningkatkan efisiensi dan pengurangan biayanya juga. Oke, lanjut. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini adalah mengetahui seberapa besar sih peningkatan beban kerja pada server fisik ketika dibuat beberapa virtual mesin. Oke. Lalu yang kedua adalah mengukur kinerja server fisik dan server virtual dari sisi CPU utilization. Lalu penggunaan memori dan waktu prosesnya. Lanjut. Nah, di sini untuk metodenya yang pertama itu adalah menginvestigasi dulu masalahnya. Lalu yang kedua, kita analisis konsolidasi servernya. Yang ketiga, perancangan arsitektur. Lalu yang keempat, diimplementasikan. Yang kelima, pengujian server. Dan yang terakhir adalah menganalisis akhirnya. Menganalisis program akhir, tujuan akhirnya. Oke. Nah, untuk ini kita masuk ke metode pertama, yaitu adalah tahap investigasi masalah. Nah, di tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah utamanya, yaitu bagaimana sih kinerja server ketika melakukan konsolidasi beberapa virtual mesin di atas satu server fisik. Dan penelitian ini juga meninjau tantangan dalam menerapkan konsolidasi server pada penyedia layanan cloud dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap kemampuan komputasi infrastruktur. Oke, untuk yang kedua, tahap ini melibatkan pengumpulan informasi mendalam mengenai konsep konsolidasi server, penerapannya, kelebihan, dan kekurangannya, serta studi literatur terkait khususnya pada sistem berbasis cloud computing. Lanjut yang ketiga, di sini ada perancangan arsitektur. Nah, di tahap ini disusun arsitektur sistem yang akan diuji berdasarkan referensi arsitektur layanan infrastruktur cloud yang ada. Lalu, arsitektur dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan implementasi dan pengujian. Kalau yang keempat atau adalah tahap ini, dari tahap ini sistem cloud server dibangun menggunakan Proxmox Virtual Environment sebagai hypervisornya. Nah, Proxmox ini digunakan untuk membuat dan mengelola virtual mesinnya. Sebanyak 10 VM dibuat dan dijalankan di atas satu server fisik sesuai desain arsitektur. Jadi misalkan contohkan satu komputer itu di dalamnya tuh bisa banyak operasi sistemnya gitu. Ada Linux, ada Windows dan OS lainnya. Banyak itu. Lalu yang kelima adalah pengujian konsolidasi server. Nah, pengujian ini dilakukan dengan mengukur performa server baik fisik maupun virtual melalui proses kompresi data. Parameter yang diukur adalah penggunaan CPU dan memori. Lalu setelah itu diuji konsolidasi server dengan menjalankan 10 virtual mesin secara bersamaan untuk melihat kinerja masing-masing virtual mesin dan rata-rata keseluruhannya. Nah, untuk yang terakhirnya adalah hasil pengujian dianalisis dan disajikan dalam bentuk grafik serta dijelaskan bagaimana sih kinerja server saat konsolidasi. Lalu analisis ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas Proxmox Virtual Environment dalam menangani virtualisasi dalam jumlah yang besar. Nah, ini untuk hasil penelitiannya. Nah, di sini penelitiannya itu menggunakan dua server fisik yang masing-masingnya itu diinstal Proxmox Virtual Machine yang versi 23 ini dan dikonfigurasi dalam bentuk cluster. Jadi cluster itu menghubungkan dua server menjadi satu jaringan, jadi satu infrastruktur. Nah, di mana satu server berperan sebagai cloud controller dan satu server lainnya sebagai cloud node. Dengan konfigurasi ini, jadi sebuah virtual machine pada kedua servernya dapat dikelola secara terpusat melalui satu antarmuka Proxmox saja.
Jadi lumayan enak gitu, cepet. Nah, untuk hasil implementasi ini menunjukkan bahwa Proxmox memberikan kemudahan dalam membuat, mengelola, dan memonitor server fisik setelah virtual ini mampu menghasilkan server virtual pada satu lebih fisik sehingga mendukung teknik konsolidasi server. Nah, selain itu juga Proxmox juga dapat berperan dalam membangun infrastruktur grid computing dalam infrastruktur grid computing. Nah, itu karena mampu menggabungkan beberapa server fisik menjadi satu kesatuan sistem yang dapat dikelola bersama. Nah, untuk sininya, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan proses kompresi data berukuran 249 MB pada 3 skenario, yaitu tanpa VM, dengan 1 VM, dan dengan 10 virtual machine atau PM. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa sejumlah virtual machine berpengaruh langsung terhadap kinerja server. Nah, di sini bisa dilihat juga skenario pertamanya itu server tanpa virtual machine. Nah, waktu konversi tercepatnya itu di 33,3 detik. Nah, lalu untuk waktu konversi meningkat menjadi 39,98 detik atau kalau digenapin 40 detik akibat adanya overhead virtualisasi. Nah, di sini lalu untuk skenario 3, server dengan 10 VM, ke 10 VM ini menjalankan konversi secara bersamaan dan menghasilkan waktu rata-rata 100,85 detik. Lonjakan waktu ini wajar karena server fisiknya memproses total beban 249 MB dikali 10, itu sama dengan 2490 MB, 2,5 GB. Nah, untuk ini hasil terakhirnya itu pengguna sumber daya juga mengalami peningkatan signifikan server fisik. Yang pertama itu server fisiknya CPU naik hingga 48,7%. 48,7% saat kompresi. Memori naik sekitar 7,8 MB. 7 sampai 8 MB saat memproses virtual machine. Oke. Nah, di sini untuk dari sisi virtual machine-nya, yang pertama CPU itu meningkat dari 0,7% menjadi 100% saat kompresi. Memori juga naik dari 68 MB menjadi 69 MB. Nah, pada kondisi ideal ini dengan bertambahnya virtual machine, pengguna memori total naik sekitar 92 MB dan ketika kompresi dijalankan pada 10 virtual machine, CPU host mencapai 100% di semua core dengan kenaikan memori sekitar 178 MB. Nah, secara keseluruhan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Proxmox Virtual Environment ini mampu memaksimalkan sumber daya CPU dan memori, sekaligus juga memberikan performa virtualisasi yang stabil. Hypervisor ini dinilai cukup andal untuk menjalankan banyak VM dan memanfaatkan kapasitas server secara optimal. Nah, di sini kesimpulannya, dari hasil analisis dan pengujian didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu terjadi peningkatan CPU utilization, memori dan lama proses mengerjakan pekerjaan ketika dilakukan penambahan jumlah server atau di dalam penambahan jumlah server, atau disebut juga konsolidasi server. Hal ini terjadi karena pembentukan server virtual pada server fisik yang tentunya menambah beban server fisik. Namun perlu dilihat lagi tingkat kewajaran dalam jumlah server virtual yang akan dibuat pada server fisiknya. Lalu yang kedua, ini peningkatan CPU utilization dari 1% menjadi 2%. Ketika mesin server dibuatkan 10 virtual server dalam keadaan idle dan peningkatan memori 376 MB menjadi 468 MB. Dari hasil pengujian didapat peningkatan pengguna research mesin server sebelum dan sesudah melakukan proses, yaitu CPU dari 1,3% menjadi 50%. Menjadi 50% memori sebesar 376 MB menjadi 384 MB atau peningkatannya itu sekitar 8 MB dari tadi itu. Oke, kesimpulannya
Nah, ini daftar pustakanya saya ambil dari Gusti Bapak Gusti Ngurah Wirakarsa dan Inyoman dan Bapak Nyoman Rudi Hendrawan dengan judul analisis konsolidasi server dengan virtualisasi menggunakan Proxmox Virtual Environment. Tersedia ini linknya yang diterima pada tanggal 30 bulan April dan tahun 2020. Di sini juga saya memakai Proxmox untuk belajar tentang sistem operasi. Nah, sebenarnya di sini bisa lebih hemat juga. Saya buat resume, saya juga bisa menjadi lebih bisa membuat fitur yang lebih baik juga dan meringankan CPU dan memori, lalu penyimpanannya juga. Ini kan menggunakan virtual machine, ini bisa lebih hemat menggunakan CT atau container. Itu. Jadi bisa memori mungkin lebih menurut saya 30% lah, sekitar 30% bisa lebih ringan dari virtual machine. Nah, ini misalkan di sini ada create VM kan. Coba contoh. Nah, ini ada create VM, ada create city. Nah, ini create city itu lebih ringan. Lebih ringan 30% menurut saya dari VM. Tapi memang kelebihannya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihan VM itu mungkin lebih leluasa karena emang benar-benar kayak mesin OS, benar-benar 100% OS gitu. Kalau City itu lebih ringan karena banyak yang dipangkas juga. Ya mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.